Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dengan tim edukatif Erlangga. Kali ini tim edukatif akan menyajikan pembelajaran tentang fabel. Fabel atau cerita binatang itu sudah berjalan dari nenek moyang kita. Kita sering mendengarkan dongeng binatang dari kakek, nenek, bapak, ibu, atau mungkin guru kita. Fabel banyak loh manfaatnya kalau kita mau mendengarkan atau membacanya. Salah satunya adalah ada pesan yang tersirat di balik cerita binatang itu. Sesuai dengan judulnya, yaitu menggali nilai-nilai budaya bangsa. Melalui cerita fabel itu ada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang patut kita gali, patut kita lestarikan, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Yuk, pada awal pembelajaran ini kita saksikan dulu contoh sebuah fabel. Hai teman-teman, sudah pernahkah kalian mendengar istilah fabel? Ya, fabel merupakan sebuah cerita rakyat berbentuk dongeng yang mengisahkan kehidupan binatang, tetapi berperilaku menyerupai manusia. Karena berupa dongeng, apa yang dikisahkan dalam fabel hanya merupakan cerita fiksi atau rekaan, atau yang tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Meskipun demikian, dalam fabel terdapat pesan-pesan moral yang sangat penting agar kita bisa bersikap dan berperilaku yang penuh kearifan dan berakhlakul karimah. Sekarang, coba kalian simak baik-baik contoh fabel berjudul Kisah Semut dan Kepompong berikut ini. Dikisahkan di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggallah di sana bermacam-macam hewan, mulai dari semut, gajah, harimau, badak, burung, dan hewan lainnya. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu datang seketika sehingga membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Semua hewan panik dan berlari ketakutan menghindari badai yang datang tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangat dan kicauan burung terdengar dengan merdunya. Tetapi, apa yang terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang berantakan. Seekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita, diterjang badai, tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. Sedih sang kepompong meratapi keadaan. Dari balik tanah muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang di atas tanah.
Lihat tubuhmu, kau hanya menyempel di pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai, kata sang semut dengan sombongnya. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan tersebut. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur hidup. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelan dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. Tolong, tolong! Aku terjebak di lumpur hidup. Tolong! Teriak si semut. Lalu terdengar suara dari atas. Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya, semut. Si semut menengok ke atas mencari sumber suara tadi. Ternyata suara tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup tadi. Siapa kau? Tanya si semut galau. Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina, jawab si kupu-kupu. Semua merasa malu sekali dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur yang menghisapnya. Tolong aku, kupu-kupu, aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong, bisa bertahan dari badai cuma hanya karena aku berlindung di bawah tanah. Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut dan semut pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan tersebut. Bagaimana adik-adik? Menarik bukan ceritanya? Ya, dari cerita itu apa yang dimaksud fabel? Kita cermati bersama yuk pengertian fabel. Fabel merupakan cerita pendek atau dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang digambarkan pada tokoh fabel. Nah, dari pengertian ini ada beberapa hal yang harus kalian ingat-ingat. Yang pertama, bahwa fabel itu tokohnya pasti binatang. Yang kedua, dalam fabel itu selalu menggambarkan watak dan budi pekerti manusia. Nah, jadi perilaku binatang ini seperti halnya juga perilaku manusia yang bisa menggambarkan watak baik dan watak jahat. Berikutnya, ciri-ciri fabel adalah yang pertama, bersifat rekaan. Jadi fabel itu tidak nyata, hanya rekaan saja, fiksi. Yang kedua, tokoh utamanya binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, tadi tokohnya adalah kepompong dan kupu-kupu. Binatang tadi perilakunya seperti manusia. Ada yang sombong, ada yang baik hati, dan lain-lain. Yang ketiga, cerita diawali dengan kata-kata dikisahkan, alkisah, dan lain-lain. Yang keempat, akhir cerita yang berakhir bahagia atau happy ending. Seperti dalam kisah tadi, akhir ceritanya bahagia. Semut yang semula sangat jahat dengan kepompong, ketika semut mengalami musibah, ternyata kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu, dia mau menolong semut itu, dan akhirnya semuanya selamat menjadi sahabat yang baik. Mereka hidup bahagia.
Yang kelima adalah memiliki nilai moral dalam cerita, yaitu ada hikmah, ada pelajaran moral yang dapat dipetik di balik cerita. Selanjutnya, bagaimanakah struktur teks fabel? Ternyata struktur teks fabel terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah bagian orientasi yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan seterusnya. Yang kedua, komplikasi yang berisi permasalahan yang dialami tokoh. Yang ketiga adalah resolusi, yaitu pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah koda, yaitu hikmah atau pelajaran yang dapat diambil. Lebih jelasnya, yuk kita cermati bersama. Pada bagian orientasi fabel Semut dan Kepompong tadi, itu diawali dengan pengenalan tokoh dan latar. Nih, dikisahkan ada sebuah hutan yang sangat lebat. Berarti ini adalah pengenalan latar tembang. Tinggallah di sana bermacam-macam hewan, mulai dari semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Ini berarti pengenalan tokoh-tokoh. Jadi pada bagian orientasi adalah pengenalan tokoh dan latar. Yang kedua adalah bagian komplikasi. Pada bagian ini tokoh-tokoh sudah menghadapi persoalan. Di sini terlihat yaitu Kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi di sebuah pohon yang sudah tumbang. Jadi karena badai pohon-pohon tumbang itu, Kepompong sedih dan menangis. Berarti ini tokoh telah mengalami sebuah masalah. Selanjutnya, resolusi adalah penyelesaian. Kalau tadi pada bagian komplikasi, awalnya Kepompong mengalami masalah, kemudian gantian si semut juga mengalami masalah, yaitu tercebur dalam lumpur hidup. Nah, resolusinya ketika semut itu menghadapi masalah, ada pemecahannya. Pemecahannya apa? Yaitu si semut ditolong oleh si kupu-kupu. Itulah resolusi. Bagian berikutnya adalah koda. Pada bagian ini berisi tentang pelajaran atau hikmah di balik peristiwa. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita kupu-kupu dan Kepompong itu yaitu masa bertobatnya si semut yang semula jahat kepada kupu-kupu. Yuk kita baca bersama ya kodanya. Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut, dan semut pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, inilah hikmah atau pelajaran. Kita tidak boleh menghina semua makhluk Tuhan. Itulah struktur teks fabel. Selanjutnya, bagaimana unsur kebahasaannya? Kita cermati ya. Yang pertama, fabel menggunakan kata-kata sifat. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan karakter pelaku.
Contoh, sombong. Semut yang sombong. Nah, ini adalah karakter menggunakan kata sifat. Ciri-ciri kata sifat pasti dapat diberi kata keterangan. Sangat sombong. Nah, berikutnya menggunakan kata-kata keterangan yang menggambarkan latar. Contoh, sebuah hutan. Ya, kata sebuah ini menjelaskan kata hutan, menerangkan kata hutan. Ya. Berikutnya menggunakan kata denotatif sebagai gaya bahasa agar mudah dipahami. Ingat, fabel itu adalah cerita binatang yang menggambarkan watak tokoh dan digunakan untuk mendidik anak-anak, maka ceritanya dibuat dengan kata-kata yang denotatif agar mudah dipahami. Yang terakhir yaitu menggunakan kalimat langsung. Ini contohnya, siapa kau? Tanya si semut galau. Siapa kau? Ini adalah ucapan langsung si semut. Jadi kalimat ini adalah kalimat langsung. Itulah ciri-ciri kebahasaan teks fabel. Demikianlah pembelajaran tentang teks fabel. Selamat bertemu pada kesempatan yang berbeda.